bahwa nilai tukar juga sangat rentan sekali akhir-akhir ini. Sejak isu masuknya keponakannya Prabowo, ya, Mas Thomas, ya, Juandono, ide ke bursanya Deputi Gubernur Bank Indonesia, dengan mundurnya salah satu Deputi Bank Indonesia yang namanya Juda Agung, yang kabarnya adalah ini tukar guling, ya, Deputi Gubernur Juda Agung akan pindah menjadi Wakil Menteri Keuangan, Thomas akan dipindahkan kepada Deputi Gubernur Bank Indonesia. Nah, tukar guling antara dua otoritas ini, ya, bagi teman-teman pemerhati fiskal dan moneter, ini sesuatu yang tidak pernah terjadi dalam sejarah Bank Indonesia independen sejak tahun 1999 gitu. Dan ini satu yang unprecedented, ya, yang cukup menarik bahwa sejak Undang-Undang tahun 99 Bank Indonesia itu sebetulnya dijaga selalu memiliki independensi dari eksekutif, dalam hal ini adalah pemerintahan, dan juga parlemen. Kenapa? Karena kroni-kroni Orde Baru itu mendapatkan kesempatan untuk melakukan spekulasi yang pada akhirnya merusak keuangan Indonesia tahun 1998, itu karena ketidakindependenan Bank Sentral. Jadi saat 99 itu Bank Sentral dibuat dengan satu desain independen supaya Bank Sentral tidak lagi menjadi sapi perah, baik itu dari pemerintah ataupun kroni-kroni pemerintah. Nah, yang terjadi eh, hari-hari ini, di mana sedikit sekali orang-orang di parlemen yang menolak keras apa yang terjadi ini, ya, tukar guling antara Wakil Menteri Keuangan dengan Deputi Gubernur Bank Indonesia. Padahal ini jelas-jelas akan mengakibatkan, ya, Bank Indonesia berpotensi menjadi sapi perah kembali. Kenapa? Karena dengan munculnya perwakilan quote on quote, ya, dari penguasa, dia bisa mengubah jalannya moneter Indonesia. Suku bunga bisa didesain semaunya dia. Dan ini juga, pola ini juga terjadi di Amerika saat Gubernur Bank Sentral yang independen, ya, Powell, itu kemudian terus dirongrong oleh Trump supaya suku bunganya diturunkan karena dianggap suku bunga Amerika sudah terlalu tinggi. Dan Trump akhirnya melakukan serangkaian, ya, tuduhan kepada Jeremy Powell, ya, Gubernur The Fed, dengan pengadaan infrastruktur kantor The Fed yang dianggap menyalahi aturan pemerintahan begitu. Dan sekarang ini Gubernur Bank Sentralnya sedang dilakukan proses hukum agar bisa menjadi tersangka gitu. Dan sebetulnya ini sesuatu hal yang quote on quote, ya, benar atau tidak, markup dari pembangunan infrastruktur di gedung The Fed itu ini telah melemahkan independensi bank sentral. Bisa saja Jeremy Powell akan mengatakan, oke, saya akan mengikuti pendapat Anda, tapi bebaskan saya dari jeratan hukum. Nah, ini yang menyebabkan akhirnya apa? Bank sentral tidak independen. Dan ini juga akan terjadi juga di Indonesia manakala orang, ya, kepercayaan, apalagi ini adalah ada hubungan darah dengan penguasa, ini bisa merunning, ya, di Bank Indonesia. Banyak yang mengatakan kan dia hanya deputi, hanya satu dari 7 orang. Apa bisa satu dari 7 orang itu mengendalikan Bank Indonesia? Saya kira bukan masalah komposisi, ya, tetapi ada yang namanya psikologi dalam hal meeting gitu, ya. Kalau orang ini adalah orang titipan dan dia ada langsung di jantungnya Bank Indonesia dalam rapat-rapat yang seharusnya sifatnya independen, kan para pimpinan deputi ataupun gubernur Bank Indonesia sendiri pun sekarang akan lebih berhati-hati karena apa yang disampaikan di rapat ya bisa jadi disampaikan bocor juga ke kalangan penguasa. Dan ini bisa mengakibatkan karir mereka di Bank Sentral menjadi terancam. Dan mereka tentunya kalau mereka punya potensi untuk mengamankan jabatan mereka dan akhirnya mengikuti pendapat dari penguasa. Nah, saya kira ini yang dibaca oleh kalangan investor, bahwa kalau Bank Indonesia tidak independen, nanti Bank Indonesia tidak lagi bisa menjadi wasit, ya, atas pasar keuangan. Nanti akan terjadi distorsi yang cukup merugikan kalangan investor kalau para wasit ini sudah tidak independen. Nah, itulah setidaknya di logika para investor itu menyebabkan ketika isu ini muncul, ya, banyak sekali eh, investor-investor asing itu lari. Itu yang menyebabkan kenapa nilai tukar mencapai level 17.000.
Dan kalau kita perhatikan apakah ini sekarang sudah mengalami penguatan sedikit karena intervensi Bank Indonesia. Tetapi secara in the long run, sepanjang tahun 2026 ini, kalau intervensinya eksekutif kepada otoritas moneter terus berjalan, saya kira kalangan investor juga tidak akan melihat adanya fair ya sistem dalam pasar keuangan kita, dan bisa jadi ya kita tidak inginkan, tetapi kita harus prepare ya, nilai tukar itu akan mencapai ke level 17.500, 18.000, bahkan sampai ke level 19.000 sampai sepanjang tahun 2026. Artinya trennya akan terus melemah. Dan kalau itu kemudian kita baca sebagai sesuatu yang akan terjadi, maka tentunya banyak orang yang akan berhati-hati dengan melemahnya nilai tukar rupiah kita. Setidaknya kalangan importir akan melihat bahwa mengimpor barang itu akan lebih mahal. Sehingga importir akan katakanlah wait and see ya, mungkin cenderung menurunkan impor mereka. Apa dampaknya kalau impornya kemudian mahal? Barang-barang yang dibutuhkan yang kemudian kita peroleh dari impor tentunya akan naik. Kalau seandainya barang itu adalah bukan barang primer, is okay ya, mungkin hanya orang-orang tertentu saja bisa beli. Tapi kalau yang diimpor ini adalah sudah menjadi barang primer, ya barang yang dibutuhkan oleh masyarakat dan juga industri, ya katakanlah bahan baku, ya masyarakat juga mungkin ada sejumlah bahan pokok yang berasal dari impor, mungkin buah-buahan juga dari impor, beras juga mengimpor, tentunya harganya akan naik. Dan kenaikan barang ini yang dibutuhkan oleh masyarakat ini tentunya akan memukul daya beli masyarakat kita. Akhirnya jumlah kemiskinan akan bertambah. Buat kita ordinary people, orang biasa saja pastinya akan terdampak dari pelemahan nilai tukar ini. So, yang paling penting adalah pertanyaan ini, apa yang kita lakukan? Kalau kita tadi sudah menjelaskan, oh ternyata geopolitiknya mengalami sesuatu yang tidak normal, lebih cenderung menjadi tidak pasti. Di sisi ekonomi nasional, kita juga mengalami sesuatu yang cukup mengkhawatirkan. Nah, ini tips saya ya sebagai ekonom dan juga akademisi. Apa yang harus kita siapkan? Yang pertama adalah kita tidak perlu panik. Ya, yang perlu kita siapkan adalah mengantisipasi manakala ada suatu skenario terburuk yang akan terjadi. Skenario terburuk itu apa? Yang pertama ya adanya kenaikan barang. Dan tentunya ya kita sebagai ordinary people ya kita mulai memilah-milah mana yang perlu kita belanjakan, mana yang kita bisa hold dulu. Ya, sesuatu barang yang sifatnya tersier ya kurang berguna buat kita, sebaiknya kita tahan dulu untuk tidak berbelanja. Lebih baik uang yang kita miliki ya kita habiskan, kita spendingkan dengan belanja sesuatu yang betul-betul bermanfaat.